Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru di mana kami boleh memasukinya. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah santapan rohani ini boleh kami nikmati dengan penuh ucapan syukur. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami agar firman-Mu ini dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu-waktu ke depan. Amin. Bacaan terambil dari Ibrani 13 ayatnya kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam bahasa Yunani, tertulis demikian, arpilarkiros. Artinya apa? Artinya tidak mencintai uang dan bukan serakah. Adalah sebuah gaya hidup atau sikap yang harus dikembangkan ialah puas dengan hal-hal yang tersedia atau segala sesuatu yang ada pada diri kita masing-masing. Ada pada diri Anda dan ada pada diri saya. Keyakinan iman kita adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percaya kepada Tuhan, percayakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, bahwa Allah setia, Ia tidak akan sekali lagi meninggalkan kita. Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita apapun yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam situasi yang saat ini terjadi, mari kita mulai melihat ke dalam diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Karena firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang pertama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melihat di sekitar kita apa yang bisa kita pergunakan dengan baik. Mungkin kita punya bibit-bibit tanaman, kita habis masak, lombok biji-bijinya bisa dipakai, kita jemur 6 jam, kita taburkan. Kita mulai menanam dengan botol aqua, dengan pot-pot yang kita bisa. Apa yang ada pada diri kita, kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal yang kita bisa. Yang kedua adalah kita di dalam masa-masa social distancing ini, kita punya waktu di rumah, bercanda, tetapi kita juga bisa punya pilihan untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Dengan cara bagaimana? Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan keluarga, dan kita juga bisa menggunakan waktu ini untuk mengembangkan diri kita. Banyak media Zoom di mana kita bisa juga pembinaan. Kita mengembangkan diri kita, potensi diri kita. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga mengelola tubuh jasmani kita. Kita berolahraga. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan. Kita merasa, wah, social distancing ini seperti waktu libur yang panjang bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktu liburan ini akan berakhir. Dan kita merasa santai. Tapi saya mengingatkan, bahwa liburan ini bukanlah sebuah liburan. Ketika kita mempunyai habit kebiasaan yang tidak baik, kita akan terkejut ketika masa liburan panjang ini selesai. Kita akan menjadi pribadi yang maaf kata tidak baik. Oleh karena itu, mari kita tetap menggunakan waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin. Dan dengan keyakinan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menjaga keseimbangan di dalam diri kita. Yang pertama adalah spiritual. Bagaimana kita memberikan makanan bagi rohani kita, jiwa kita cukup. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan cara berpikir kita dengan membaca buku-buku juga yang bermanfaat
yang mengembangkan kepandaian kita, yang mengembangkan apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa juga memikirkan hobi-hobi yang bisa kita lakukan yang bermanfaat. Kita menggali informasi sebanyak mungkin kita belajar. Dan yang ketiga adalah badi, tubuh kita. Mari kita olahraga. Bapak Ibu, ketika saya pernah berkonsultasi dengan dokter, saya tanya, apa bedanya orang yang olahraga dan tidak olahraga? Ternyata orang yang tidak olahraga, ototnya tidak akan sebagus orang yang berolahraga. Demikian pula dengan sistem tubuhnya. Dan oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita memiliki keseimbangan. Mari kita juga olahraga. Oleh karena itu, 3 hal. Kita jaga keseimbangan spiritual kita, mind kita, cara berpikir kita, dan badi, tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita memasuki hari dengan sukacita. Kita cukupkan apa yang ada pada diri kita. Kita punya semangat dan yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Amin.